yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi apa yang membuat saya untuk kuliah itu saya mempertaruhkan hidup saya. Hidup saya berarti untuk kuliah, untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Karena kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Syukron. Saya Cahyo Biner. Kembali lagi di podcast Matematika. Nah, kali ini di podcast ini mengundang maba dari Untika, mahasiswa yang masih fresh-freshnya ya, masih sejuk, belum terkontaminasi dunia perkuliahan. Nah, bersama siapa ini? Mas siapa? Saya Yusuf Mas Kurniawan Juara. Dan juga Mbak. saya Febi Kumala Esti. Oke, ini kalian ini asli Surabaya sendiri apa luar pulau? Asli Ya, Surabaya. Surabaya. Nyala Surabaya. Dari bayi. Iya. Dari- lahir. Dan lahir Surabaya. Ini kalau boleh tahu Surabaya mana? Kalau saya sendiri Surabaya Selatan. Selatan. Daerah Karangpilang. Karangpilang. Oh, Iya. Karangpilang. Lumayan dekat sama rumah saya. Saya sepanjang. Oh, sepanjang. Iya, Yang sepanjangnya. dekat kali Berantas itu. Ya? Kok kali Berantas? Kali Berantas. Mana kali Berantas? Iya, kali Berantas. Kali Karangpilang di sini. Oh, Iya, kali Karangpilang. Terus ini, Mbak. Kalau saya dari Surabaya Timur, Gunung Anyar, belakang Puncak. Oh, Deket sini berarti. ini gang-gang sing mana nih? Ini langsung kesana semua ya. Jadi asli di sini sendiri. Iya, sama keluarga. Iya, iya sih tahu Oh. juga. Enggak maksudku Ngekos mungkin atau iya kan kira gak ngekos apa kontrakan Udah ngekos. Jadi sekolah SD secara SD di sini. Maksudnya rumah saya, Mas? Iya, iya. Oh iya. Berarti ini asli sekolahnya mana? SMA apa ada yang mondok dengan SMA. SMA negeri. negeri juga? Negeri. Negeri mana? Negeri 10 Surabaya. Oh, di Surabaya. Baik. 14 Surabaya. Mana? Tenggilis, dekatnya Ubaya. Mana orang Surabaya? kalau SMA 10? Kalau SMA 10 di daerah Wonocolo. Wonocolo itu deket Mas Pion. Mas Biak. Ya. Dekat Win 1. Ya. Iya iya. Terus ikan sih masih baru ya. Iki kalian dari awal itu langsung tujuan pertama mungkin atau tidak? Oh, pastinya. Enggak. Yang kedua ya. 3. Oh tiga. Oh tiga. Oh, Devi. Sama kayak Yusuf. Bukan juga pilihan pertama. Pilihan terakhir dan nggak terduga juga. Nggak terduga sih. Kan paling ibu ya pesen juga usah jauh-jauh. Akhirnya di sini. Nggak jauh. Nggak, tapi kira-kira perjalanan di dunia perkuliahan ini ya dari awal misalnya kita SNM kah, SBM kah, gimana? Dari Yosef sendiri? Kalau dari aku jalanan dari SMA dulu kali ya. Oh, iya. SMA itu ikut Axel. Axel. Ya, terus katanya kalau Axel itu dapat itu privilege, dapat SM. 12 besar eligible. Ya eligible. Ya, terus daftar SNBP. Oh sekarang namanya SNM Iya, ya? namanya SNBP. Terus ya seperti itu dapatnya warna merah. Oh warna merah. Merah itu cinta. Merah berani. Iya, gitu. berani. Sampai nomornya cinta. Warna cinta. Terus ya agak minder soalnya teman-teman Axel itu pada keterima semua. Oh. Ya, terus nyoba di SNBT. Nah, SNBT. Ya, yang dulu kenal itu TBK. TBK. Itu tes ya belajar cuma 1 bulan aja. Cuma 1 bulan Ya, cuma terus belajar datang harinya terus sambil banyak berdoa lah. Iya. Terus ya itu gak keterima Oh, juga. gak keterima. Ada tulisan semangat. Oh, semangat. Ya. Motivasi. Habis itu daftar yang jalur mandiri itu hampir 3 kalau nggak salah. Orang tua itu sering nyari-nyari info mandiri. Oh, berarti yang nge-support buat kuliah ini Iya, orang berapa? tua. Entah dari mana infonya itu dapat. Terus saya suruh daftar, ngisi, alhamdulillah keterima.
Itu karena mungkin dari doa ibu saya ya. Itu pas daftar kayak SNBP, SNBT itu niatnya pas kuliah itu ya dipondokin. Oh sama Mondo. Iya, sama Mondo. Tapi biar sekalian kuliahnya enak, Kak. Apa kayak Mondo kan harus Oh, iya, iya. nginep di sana. Nah, maksudnya di UIN ini. Oh iya. Jadi Kan agama dapat, itunya juga dapat. mantap. Karena emang doa orang tua itu Doa yang sangat dijawab. emang percaya nggak percaya ya gitu. Iya. Kayak aku dulu ya cerita sedikit ya. Ya SNM kan yes sama kayak nganu. Iya. Dapat warna cinta Ya, kan warna. SNM. Terus SBM pun ya. Kan aku kan juga dari pondokan. Mm. Nah, di pondok itu bener-bener nggak pernah kayak, ya belajar dikit lah kayak Ismail Harto pas kok susah tinggal. Terus pas tes, nah kan pulang itu pun nggak langsung belajar, nggak langsung upload, biasa main HP biasa gitu. Tapi ya alhamdulillah saya terimanya apa ini ya lewat tes tadi. Yo itu dari doa orang tua gitu ya. Itu terus Ini belum yang kuliah? iya mesti lanjut dulu. Oh iya. Kalau dari saya waktu awal SMA tuh udah ada kepikiran mau dimananya. Pastinya tuh maksudnya pikiran yang paling utama mau dimananya tuh saya pengen di Sains Aktuaria ITS. Jadi dari awal kelas 10 mungkin saya merasa usaha saya bakal saya polin, istilahnya dipolkan kayak gitu. Terus Nge-drill banget iya, ya. terus akhirnya alhamdulillah juga waktu sampai semester 5 saya ada di peringkat 2 paralel di jurusan IPA. Nah, terus habis itu waktu regis buat apa nih namanya SNBP. SNBP, pendaftaran SNBP itu udah PD milihnya Sains Oh, langsung ya. Aktuaria ITS sama yang kedua tuh Statistika ITS kayak gitu. Nah, saya merasa di SNBP tuh terabas aja lah, soalnya iya nggak tahu nggak tahu bakal apa namanya bakal lolos atau enggak. Ya, nggak Yang hoki, penting yang penting iya, nggak hoki, yang kan? penting coba dulu aja. Terus habis itu ya ternyata dapetnya warna merah cinta seperti Yusuf tadi, merah berani ya, putih suci kayak Indonesia. Nah terus habis itu saya kayak jadi apa ya, down gitu, tapi nggak terlalu lama juga sih downnya, soalnya ngerasa teman-teman yang peringkat 1, 3, 4, 5 tuh lolos semua, terus saya yang 2 nih kayak kancret. Kena tiri ya. Anak tiri kok gak lolos, tapi ya udah gak apa-apa. Terus akhirnya alhamdulillahnya juga punya guru dan lingkungan keluarga serta teman-teman yang suportif. Terus akhirnya tetap buat intensif di UTBK, kerjain soal-soal TOBK dan lain sebagainya. Ternyata gak lolos juga, dapet kata semangat. Kata semangat Kata lagi. semangat ya. Terus ya, Semangat terus sama kampus sih. iya, semangat terus. Terus habis itu oh, ternyata saya jebloknya tuh dinilai penalaran matematika kayak gitu. Terus habis itu udah tuh, terus habis itu guru saya bilang, wah Eman gini ya saya tahu itu Eman, cuma yang gimana ya. Terus habis itu udah tuh selesai, akhirnya saya nggak kepikiran sama sekali buat daftar mandiri awalnya. Terus orang tua saya nggak mau saya gap year, takut saya nanti kecewa kedua kalinya kalau gap year. Terus habis itu saya udah usaha dengan maksimal, ikhtiarnya dimaksimalkan. Ternyata nanti waktu UTBK saya nggak tahu, belum rezeki, belum lolos lagi, malah nanti saya nggak mau kuliah, repot katanya gitu. Jadi saya disuruh mandiri aja, dan kebetulan di UIN saya ini deket rumah, nggak nyampe 3 menit kalau motoran udah sampai. Terus akhirnya ya udah di UIN saja. Sebenarnya waktu itu mau ada di pilihan UPN sama UINSA, karena kakak saya di UPN, saya ingin mencoba hal baru, jadinya masuk UINSA aja. Biar beda. Iya, terus ya udah deh, alhamdulillahnya keterima di UINSA meskipun nggak pilihan pertama juga, tapi di jurusan yang saya impikan, jadi impian saya dulu. Meskipun ya 11-12 sama sains aktuaria lah ya. Iya. Kan katanya di sini tuh juga ada penjurusan peminatan yang baru ya, aktuaria itu. Bisa lah coba.
Insya Allah. Ceritanya Feby ini ngingetin aku dulu. Aku dulu matematika itu juga bukan sebuah pilihan yang aku pengen ya. Dulu aku daftar SNM itu nggak milih matematika, malah milih psikolog di UNESA sama di WINSA, sama-sama WINSA juga. Karena dari awal emang pengennya itu psikolog, kayak mempelajari sifat-sifat manusia gitu. Yang gitu ya Iya, Mas. menarik. Kalau orang datang langsung oh ini Oh, lumayan sih. Yang katanya orang tua nggak setuju kayak ngapain gitu loh, daftar psikolog. Iya, iya. Kayak kamu ngapain kayak apa ya, kayak mengobati orang gila, padahal nggak semua psikolog itu mengobati orang gila. Tapi ya udahlah, orang tua juga nggak setuju, jadi akhirnya SNM itu ditolak. SNM itu kayak SNBP sekarang. Iya. Ya aku juga kayak udah kayak mikir kayak nggak bakal keterima, karena yang daftar di Indonesia waktu itu psikolog 26.000. Oh, sekolah UNESA. Ya sekitar segitu. Terus akhirnya ya mikir tau apa yang jurusan diridhoi sama orang tua itu tadi. Ya udah akhirnya bisanya cuma di matematika, dari dulu bagusnya cuma di matematika semua nilai itu, akhirnya ya milih matematika di ITS sama di WINSA. Keterimanya di WINSA, SNMIK itu. Kan emang apa ya, kadang pilihannya ADW itu apa ya, Yang menurut kita baik. yang menurut kita baik itu belum tentu baik buat kita ya. Terus setelah kayak menjalani pergulatan perjuangan buat masuk ke suatu universitas, terutama di UIN ini ya, bagaimana perasaan saat diterima di UIN ini? Saya dulu. Iya. Kalau saya diterima di UIN pastinya senang. Cuma nggak yang apa ya? Seneng kalau Seneng. pilihan pertama keterima gitu kan? Iya, dan tapi saya tetap bersyukur sih. Oh, ternyata cuma di UIN yang terima apa-apa yang udah saya perjuangkan dengan sangat kayak gitu. Jadi kan biar gak sia-sia. Iya, terus habis itu kayak ya udah nih let it flow aja, nanti apa yang terjadi ke depannya yang penting udah dibiarkan gitu dengan maksimal. Kalau siswa sendiri perasaan Ke Ya sama kayak Mbak Feby. Oh, sama. Soalnya biasa aja. Awal-awal biasa aja. Karena ya pilihan pertama kan udah tolak. Ya, terus tolak. Terus ya tetap bersyukur lah, alhamdulillah. Nggak kayak gitu. Terus ya ikutin arus aja. Terus motivasi kuliahnya apa sih, kok sampai diperjuangin sampai ke mandiri bareng biar masuk kuliah itu kira-kira? Kan banyak sih kak, orang sukses kan nggak perlu ke kuliah kan, Bob Sadino Ya. Ya. kan beliau nggak kuliah, mesti biasa-biasa ya, akhir tuh pengusaha yang sukses nggak kuliah tapi dia sukses. Nah, motivasi kalian buat kuliah apa? Kalau dari saya sendiri kuliah ya nyari ilmu. Nyari Nanti di Islam itu kan ada yang suruh mencari ilmu. ya, betul Iya. ilmu walau besi. Ya itu. Mencari ilmu sampai cinta. Nah, itu buat ya cari ilmu nambah-nambah daripada di rumah kan nganggur. Kadang kan masih umur-umur segini tuh masih bingung mau kemana ya. Iya, benar. Sambil kuliah ini kan nyari ilmu ya, terus sambil nyambi-nyambi pandangan apa ke ya, depan. cari pandangan ke depannya. Aku justru ya masuk kuliah ini juga tahu motivasiku apa ya. Cuma kan aku 4 bersaudara, aku terakhir. Nah, sini 3 bersaudara aku kuliah semua, jadi guru semua. Nah, kan ya, masa aku nggak kuliah sendiri kan ya. Iya. Kan kayak ya stigma masyarakat kan kalau anak nggak kuliah itu kayak Pinter. pengangguran sama masyarakat lah. Oh, Iya. karena nggak semua seperti itu kan. Gitu sih. Kalau Mbak Putri, Kalau saya motivasi saya ini dari salah satu pesan Sultan Syahrir. Ini iya, saya tuh kayak nulis. Oh, gitu. Sultan Syahrir ini pernah Ya, pahlawan. berpesan, iya pahlawan, pernah berpesan, dan pesan ini terngiang-ngiang di pikiran saya terus. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi apa yang membuat saya untuk
kuliah itu saya mempertaruhkan hidup saya berarti untuk kuliah, untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, karena kata Tan Malaka tuh pendidikan itu untuk mempertajam pengetahuan. Iya. Jadi adanya pendidikan tuh nggak, yang awal itu nggak dicari untuk hasil akhirnya, tapi proses, rangkaian proses yang ada di dalamnya. Karena di kuliah kan nggak melulu tentang belajar di dalam kelas aja, bahkan lebih banyak kan belajar mandirinya. Jadi menurut saya melanjutkan kuliah ini agar bisa lebih mengeksplor ya segala hal yang nggak saya temui waktu saya masih siswa dan belum menjadi mahasiswa. Mahal kan artinya lebih, berarti lebih di sini lebih effortnya, lebih tanggung jawabnya juga. Benar. Apa lagi? Terus kan awal masuk PBAK ada kan baru di matematika, di matematika ada matrikulasi. Iya. Nah, selama PBAK matrikulasi gimana menurut kalian? PBAK matrikulasi apakah memang efektif untuk mengenalan kampus atau ya bisa? Kalau dari matrikulasi dulu ya. Iya, sebenarnya. Pak, matrikulasi dulu menurut saya ya efektif banget, banget. Soalnya saya pikir masuk matematika itu ya ngitung, Iya, benar. ngitung. Terus tiba-tiba ada yang bilang kalau ada matrikulasi ini. Terus datang suruh install MATLAB. Nah, itu dijelasin kalau MATLAB itu apa, kalau di matematika itu ada ngoding kayak gitu. Nah, jadi ada matrikulasi ini biar mahasiswa yang baru-baru tuh gak kaget lah Gak kaget. kalau ada ngoding kayak gitu. Terus lanjut di PBAK itu menurut saya ya juga efektif. Jadi teman kita itu nggak cuma dari matematika gitu. Iya, benar. Dari PBAK kan ada dari kayak ilmu kelautan, terus sistem informasi. Jadi temannya itu nggak melulu matematika. Terus dari PBAK itu banyak lah apa lingkup pertemanannya. Kenalan. Ya kenalan, tambah link lah. Iya. Kalau dari Mbak Reni, Kalau dari saya, menurut saya tuh dari matrikulasi sampai PBAK tuh seru, terus berkesan juga. Di matrikulasi sendiri, ya benar tadi saya setuju sama Mas Yusuf, itu ngajarin kayak, oh ternyata materi-materi di kuliah tuh, terutama jurusan matematika tuh ada pemrograman, oh ada kayak gini dan harus seperti ini, seperti itu. Terus habis itu bisa lebih deket sih, maksudnya lebih kenal sama teman-teman terutama di matematika sebelum waktunya PBAK. Nah terus habis itu kalau di PBAK-nya menurut saya juga berkesan. Saya setuju juga sama Mas Yusuf karena kita bisa tahu, oh ternyata ini cutting-cuttingnya ya, terus dapet teman baru dari prodi lain. Terus habis itu udah deh seneng gitu. Kenapa lagi IBA ini kan juga digabung sama brand Iya. Iya, kan ini masa transisi dari kan katanya dari siswa ke mahasiswa. Nah, ini kan dari UIN juga ada IBA-IB, ada Mahat. Nah, itu gimana kalian kan IBA-IB masuk pagi, Mahat pulang sore. Bagaimana cara kalian buat adaptasi? Makan waktu sing segitu banyak, hampir seharian adaptasi dari Kalau dari saya, karena saya dulu di sekolah yang nggak ada basic Islamnya, maksudnya tetap ada pelajaran agama Islam, cuma nggak sebanyak di nggak sebanyak di UIN ini. Terus di UIN ternyata ada IBA-IB, bahasa intensif, bahasa Arab, terus Ma'had dan lain sebagainya. Menurut saya kalau menyita waktu enggak sih, karena itu kan kewajiban saya. Terus saya untuk membagi waktunya seperti apa? Kalau menurut saya membuat skala prioritas. Kalau misalkan di IBA-IB dan apa namanya Ma'had itu kan udah masuk di jadwal, berarti itu memang benar-benar prioritas saya. Terus untuk mengesampingkan hal-hal lain yang sekiranya enggak urgent tapi enggak mendesak juga, ya, itu berarti lebih difokuskan ke materi kuliah yang itu tadi. Nah terus habis itu udah deh, kalau menurut saya itu tadi, jadi gimana cara kita ngatur prioritas. Dan menurut saya jadi mahasiswa itu kan tadi, mahasiswa transisi dari siswa ke mahasiswa, itu kan pasti besar tuh. Iya. Nah
besar, nggak cuma apa yang dipelajari, lebih luas lagi, nggak cuma apa yang dipelajari, tetapi lebih besar lagi tanggung jawabnya. Maka dari itu waktu buat belajar dan waktu untuk kegiatan yang lain itu benar-benar diprioritaskan itu sendiri. Kan sama kayak katanya tadi kan, yang hidup adalah taruhan itu. Iya, Kalau nggak itu bertaruh yang- nggak hubungan kan. Iya. Tuas nyemplung ya wes, sisan. Kalau jelasnya sendiri. Kalau saya ya baik sama mahat itu nggak ngaruh gitu loh. Nggak ngaruh. Maksudnya nggak ngaruh di jam. Soalnya dulu pas SMA juga gitu ya, bangun pagi, terus Masuk gigi. berangkat terus berangkat pagi kan juga jam 5 dari rumah. Oh iya. Iya, jam 5. Soalnya kan rumah jauh. Belum kalau misal tiba-tiba ada kendala bensinnya habis, Bocor. terus tiba-tiba mogok atau apa kan kita nggak ada yang tahu. Iya, iya. Jadi harus disiapkan lebih matang. Terus untuk mahat pulang jam sore itu ya sudah biasa. Dulu Sudah SMA biasa. juga Kecil ya. pulang lebih malam biasanya. Soalnya kan dulu Osis, ikut osis. ya enggak Enggak. kan Axel dulu kan banyak tugas, jadi sering kayak ke rumah teman buat ngerjain tugas sampai malam, kadang sampai dicariin sama orang tua. Iya. Biasa sama ya. Ya. Terus buat adaptasinya ya dan sisanya udah kebawa dari SMA. Jadi pagi berangkat, ada orang bilang berangkat gelap, pulangnya juga gelap. Iya iya iya. Sekarang orang bekerja ya. Ini kan kayak nggak ada pengaruh sama sekali kan buat kalian. Iya. Mesti ya nggak keberatan atau apa. Ya. Kemudian menurut kalian itu apa sih perbedaan siswa sama mahasiswa sendiri? Kan tadi sudah di-spill sama apa Mbak Feby ya, sedikit disinggung lah ya. Tapi boleh lah dijelaskan lebih rinci. Eh, Ya, dari ya bilang beda banget nih. beda-beda Banget. Soalnya kalau siswa itu kan datang terus ada guru itu ngajarin kita gini. Kalau kita sebagai mahasiswa itu kita datang, kita dijelaskan sedikit, kita dikasih poin intinya aja. Buat menjabarkannya itu ya kita yang nerusin. Ya. Soalnya kalau katanya dosen itu ya hanya menuntun ke jalan yang benar. Kalau guru itu kan mengajak kita, jadi kayak kita ya dilatih buat jalannya itu gimana, harus gini. Kalau dosen itu ya udah kamu harus bisa jalan sendiri, tapi ku kasih basicnya aja. Jadi kamu harus berdiri gini. Buat jalannya ya kamu gimana caranya seperti itu. Berarti kayak lebih ke mana? pelang penunjuk arah, mau ke Surabaya ke Iya. sana, mau ke Malang ke sana, Iya. Surabaya ke sana. Jadi kamu yang nentuin jalannya. Ya. Kalau guru kan ya guru itu kayak ibarat supir lah. Ya, sudah. Ya seperti itu. Dari Mbak Kalau menurut saya perbedaan yang mencolok banget siswa sama mahasiswa tuh dari tanggung jawabnya sendiri. Jadi yang awal saya sampaikan kan siswa tuh dia tuh belajar aja, terus dapat kayak Mas Yusuf tadi dapat materi-materi itu dari guru, terpatoknya lebih banyak di guru dan buku. Tapi kalau jadi mahasiswa tuh kita lebih banyak explore hal lain, bahkan kita harus belajar mandiri, banyak waktu untuk belajar mandiri kayak gitu. Tanggung jawab untuk belajarnya lebih besar, tanggung jawab untuk menata masa depannya juga pastinya lebih besar. Pasti. Karena kan transisi dari remaja ke dewasa tuh usia 18 sampai 25 itu masa-masa kita, dimana masa ini tuh nanti akhirnya nganterin kita ke kehidupan yang tantangannya sesungguhnya, banyak ya. banget, iya. Apalagi kalau sudah berkepala dua, takut tambah dewasa. Iya, jadi ya itu tadi, kalau di mahasiswa ini kita pastinya lebih banyak effort juga buat belajar, buat sama nggak cuma melulu belajar sih, kita explore banyak hal dari luar kelas, karena ilmu teori tanpa pengalaman itu ada yang kurang rasanya. Cuma di buku aja nggak tahu pengaplikasiannya seperti apa, itu juga kurang. Jadi harus balance gitu. Kalau bedanya itu sih. Terus kan kita udah nggak pakai seragam lagi, Ya. bisa bebas, ya lebih bebas sih intinya ya. Kalau mahasiswa seperti itu.
bebas dalam mengekspresikan pendapat, bebas dalam melakukan apapun selama itu hal baik. Ya, tapi terkadang kan gini. Bu, kalau menurutku mahasiswa terlalu bangga akan kata mahanya, sehingga dia kayak seenaknya gitu. Iya. Itu menurut kalian gimana? Seenaknya kadang ini kan kayak ke dosen atau kayak apa ya, demo gitu loh kan, terlalu membanggakan mahanya. Menurutku sih gak gimana sih, jadi gak lupa akan kata siswanya. Kalau dia ini juga siswa sebenarnya, gak harus manut ke dosen juga. Tapi kadang itu kayak ada terus apa ya, kayak malah ada perkataan juga dosen itu meruut nama mahasiswanya itu kan. Padahal seharusnya ya benar, kamu harus manut dosennya kan, ya kayak katamu tadi kan. Terus kalau ya itu mah, oh tadi kan tapi sudah dijelasin kayak perasaan dari siswa ke mahasiswa tadi ya, sedikit kaget, sedikit shock. Ya. Tapi apakah kira-kira dunia perkuliahan sama seperti ekspektasi kalian? Jujur nggak banget ya sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Tapi Ya gimana? cuma ada sedikit kayak misal datang kuliah ya pakai seragam itu udah masuk Ekspektasi. Ya, misalnya keren, Ya, stylish. kayak gitu. tampil keren, Ah. pakai seragam itu terus Iya, iya, iya. tiap hari itu ganti. Kopelan bedino Ya. ya. Tapi emang ekspektasimu kuliah sing kok sampai kamu ngomong enggak, ini enggak berekspektasi. Ekspektasi betul. Enggak. Dulu ekspektasi saya ya karena sering kadang lihat film kan kayak belajar banyak itu ya kan. Ah. Terus ya dosen menjelasin ini. Terus pas rasain jadi mahasiswa langsung itu beda. Ternyata kalau jadi mahasiswa itu lebih banyak belajar mandirinya ketimbang diterangin sama dosennya itu. Ya mulainya beda itu. Ekspektasimu gini, apa tabrakan sampai kan belajar jangan kan sinetron Oh, iya. terus nonton buku terus kali udah jadi aduh sampah terus Kalau ekspektasi saya sesuai sih sama Sesuai. ekspektasi saya waktu masuk dunia kuliah. Jamnya yang kadang nggak teratur, terus habis itu apalagi banyak pergantian jam kan Iya. kalau dosennya nggak bisa ikuti dosen, terus banyak belajar mandirinya. Menurut saya sesuai sama ekspektasi saya, cuma nggak sesuainya ternyata waktu di Ternyata- matematika ada pemrograman seperti itu. nggak sesuainya ternyata di UIN Ternyata di UIN, ternyata banyak agamanya. Banyak bahasa Arabnya. Pakai bahasa Arab, iya gitu. Kalau untuk ya keseharian sebagai mahasiswa, saya rasa sesuai sama ekspektasi saya. Sebenarnya bahasa Arab itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau Arabnya nggak ada harokatnya itu. Iya, Arab gundul. iya sekarang pun tuh Udah mahat kan? Ya, Iya kalau sih, sama- mahat. Terus kesibukan selain kuliah itu apa aja? Mungkin bisa di-spill. Kalau saya selama kuliah ya ini mas. ya sekarang Kalau kesibukan saya selama kuliah ini nggak terlalu, masih belum sibuk, nggak tahu nanti semester berikutnya. Tapi kalau selama ini saya selain kuliah saya ikut komunitas pelajar, namanya komunitas pelajar peduli sesama. Itu komunitas yang wadahnya pelajar teman-teman pelajar di Surabaya. Brandingnya tuh pelajar SMP dan SMA. Jadi teman-teman yang masih fresh semangatnya buat menyalurkan kebaikan. Nah, di sini aspek yang dijangkau itu nggak cuma satu aspek aja, tapi banyak aspek kebaikan yang mungkin teman-teman nanti di komunitas ini ingin menyalurkan kebaikan seperti apa, dalam aspek apa itu bisa banget. Nah, saya itu alhamdulillah ikut komunitas itu, namanya biasanya disingkat KPPS, Komunitas Pelajar Peduli Sesama. Terus habis itu saya jadi WO, alhamdulillah jadi WO. WO itu wedding organizer. Oh, iya. Ya, wedding organizer. Nah, waktu tuh ini sedikit cerita saya jadi WO tuh awal masuk kuliah ini. Jadi saya daftar itu waktu saya tunggu pengumuman mandiri di UIN.
kan itu batasnya 18 sampai 25. Untung saya udah bikin KTP waktu itu. Saya bikin KTP itu nunggu 1 tahun soalnya mager. Nah terus habis itu udah tuh saya daftar jadi WO, terus melalui beberapa seleksi, alhamdulillah akhirnya lolos dari 1.500-an orang. Terus udah Dari apa tadi? Kan WO ya? ya, selain KPPS itu tadi WO. Jadi, tapi WO ini menurut saya nggak terlalu memberatkan saya juga karena part time Nggak setiap dan hari kan ya? iya nggak setiap hari dan menyesuaikan sama jadwal kuliah juga Oh, mbak bisa? Masnya. Iya, maksudnya kalau rapat teman-teman bisanya meeting briefing crew-nya itu jam berapa itu disesuaikan, biasanya sih malam, jadi nggak terlalu mengganggu, bahkan nggak mengganggu jam kuliah seperti itu. Terus sama satu lagi apa ya? Kesibukan saya. Sibuk banget. Belajar kali ya, nggak itu Ya, belajar kan kali ya, sama kewajiban. belajar. Ya, Belajar kewajiban. buat mahasiswa seperti itu. Oh, sibuk banget. Itu atur waktu sudah biasa ya? Alhamdulillah biasa menurut saya karena saya dari SMA tuh juga alhamdulillahnya aktif dan banyak ikut organisasi luar, jadi kayak pulang ke tadi Mas Yusuf berangkat pagi atau berangkat gelap, pulangnya juga gelap, itu kayak udah biasa, jadi saya enjoy sama setiap hal yang saya lakukan gitu. Kak, besok sibuk apa? Kalau sementara ini sih belum sibuk-sibuk banget. Ya Eh, paling masih kuliah aja? iya masih kupu-kupu. Oh, ke-buku. Iya. Ya cuma ada teman belajar. Ya, paling kalau lagi males ya main. Main itu kayak nongkrong sama temen-temen? Oh enggak. Enggak. Saya orangnya introvert. Oh, saya saking terus. Jadi ya mainnya di rumah. Oh iya. Iya, nggak nongkrong. Jangan nongkrong. Nongkrong pernah, cuma ya kalau diajak. Pak sering nggak diajak, jadi nggak nongkrong. Tapi kapan-kapan bisa loh, kan ya lumayan juga lah. Ya, Ya boleh. apa aku arek selanjang banget tadi dulu. Oke, tapi kira-kira kan tadi nggak sibuk apa-apa kan? Iya, Punya pandangan masuk organisasi apa? Kan di perguruan ada. Hima mungkin. Iya. Ditunggu Mas Hima ada ya. Tapi tak bahkan Kalau saya sudah terlalu banyak. bukan terlalu banyak, tapi masih belum menemukan ketertarikan yang gitu kalau di lingkup universitas. Iya, tapi waktu itu saya sebelum masuk ini udah mulai ada pandangan tuh kalau nggak Hima ikut Hima deh, tapi masih belum ada yang ketertarikan yang banget gitu buat daftarnya. Nah, semangat lah tuh ya. Oke, mungkin bisa cukup sampai di sini dulu karena ya durasi yang gitu. Ini lumayan menarik percakapannya ya. Tapi kira-kira buat teman-teman yang maba baru, masih teman-teman kalian pesan-pesan lah buat semangat buat kuliah. Dari Mbak Fei gitu. Sampaikan pesan-pesan. Buat teman-teman yang baru masuk dunia perkuliahan, nggak apa-apa, let it flow aja, apapun yang ada di depan atau kejutan atau hal hebat apa yang di depan yang sedang antri panjang itu ditunggu aja karena kita nggak akan tahu itu bakal datang, jadi let it flow dan tetap semangat. Ayo Mas Yusuf. Ini buat calon maba aja ya. Calon maba. Iya, calon maba. Boleh. Jangan kaget aja dari mahasiswa nanti. Bilang berat, nggak berat. Cuma ya pandai-pandai ngatur waktu aja. Seperti itu. Oke, pesan yang sangat baik dan berharga. Kami sungguh banyak berterima kasih atas kesediaan kalian podcast ini ya. Terima kasih. Mungkin bisa cukup sekian dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di episode podcast selanjutnya. Oke, bye bye.